Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Bu. Sudah siap berbuka? Alhamdulillah udah. Sudah pada sholat dulu? Sudah Bu. Oke. Sudah pada hadir nih? Ya. Untuk pertemuan pertama kita perkenalkan diri dulu ya, biar saling kenal. Perkenalkan, nama saya Nurlaili. Saya lahir di Batam, besar di sini. Nah, kita lanjut langsung ke materi. Bisa, jelas. Bisa Bu. Jelas, Bisa Bu, jelas Bu. Nah. Oke, siapa yang saya mau minta bantu nih? Rika deh, Rika. Ya, yang muda Bu ya. Baik, Bu. Tolong dibacakan. Pengantar sosiologi hukum. Pengantar sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Memang, baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum mempunyai pusat perhatian yang sama, yaitu hukum. Akan tetapi, sudut pandang kedua ilmu pengetahuan tadi juga berbeda. Dan oleh karena itu, hasil yang diperoleh kedua ilmu pengetahuan tadi juga berbeda. Oke, lanjut. Hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah tersebut. Oleh karena kaidah-kaidah tadi seringkali tidak jelas. Oke, sampai di sini dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Atau masih kita lanjut? Lanjut dulu Bu. Oke, siap. Lanjut Rika. Berbagai kaidah-kaidah hukum. Berbagai kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat harus digolong-golongkan ke dalam suatu klasifikasi yang sistematis. Dan ini juga merupakan salah satu tugas dari ilmu hukum. Sebelum masuk ke ranah sosiologi hukum, kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu hukum. Oke, apa itu hukum? Lanjut. Coba Pengertian. Muhammad Samsu. Hukum pada umumnya dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama. Keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Namun demikian, hingga sekarang belum diperoleh suatu pengertian hukum yang memadai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan hukum memiliki banyak segi dan bentuk. Sebagaimana diungkapkan oleh Lemaitre, bahwa hukum itu banyak seginya, serta meliputi segala lapangan kehidupan manusia, menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi hukum yang memadai dan komprehensif. Demikian pula Mr. Dr. Hiss mengatakan bahwa, oleh karena hukum itu tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh panca indera, maka sukarlah untuk membuat suatu definisi tentang hukum yang memuaskan umum. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami? Kita lanjut atau ada yang ingin ditanyakan? Masih lanjut dulu? Masih lanjut dulu Bu. Oke, Pak Jendel, Ketua gimana? Lanjut? Ketua. Lanjut Bu. Oke. Lanjut dulu Bu. Lanjut. Taruna. Sekalipun demikian, pengertian hukum perlu dikemukakan di sini sebagai titik tolak pembahasan selanjutnya. Pengertian yang mungkin diberikan pada hukum adalah sebagai berikut. 1. Hukum dalam arti ilmu. 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. 3. Hukum dalam arti kaedah atau norma. 4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis.
Kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Keenam, hukum dalam arti petugas. Ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur. Kesembilan, hukum dalam arti jalinan nilai. Oke. Di sini ketua kelasnya siapa? Pak Jendel ya? Pak Jendel, Bu. Pak Jendel nanti coba sekarang ada pena, dicatat nomor handphone saya. Kita nanti bikin grup ya, grup sosiologi hukum. Bab 17 ya ini ya? Iya, Bu, bab 17. Nanti Bu, bentuknya siap, Bu. WhatsApp atau Line Apa? di grupnya. William? Nanti grupnya di Microsoft atau di Line atau di WhatsApp, Bu. Di WhatsApp ya, bikin grup WhatsApp. WhatsApp ya, Bu. Iya. 0813 0813 80 ulangi Bu. 0813 Iya Bu. 80 80 34 34 22 22 88. 88. Ya, nanti materinya saya kasih lewat WhatsApp. Dihubungkan dulu semua teman-temannya sama WhatsApp saya jadi satu grup. Nanti materinya saya bagikan di grup WhatsApp ya. Artinya Bu, saya buat grup khusus untuk ini? Ya, buat grup sosiologi hukum batch 17. Save semua teman-temannya termasuk saya. Nanti saya share materinya, materi kuliah saya di situ. Oke Bu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut. Masih lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Saya mau suara Nani deh. Nani Hera mana ya? Nah, tadi yang bilang belum dipanggil siapa namanya tadi? Rika tuh, Bu. Oh, Rika. Coba Rika deh, Rika. Selain pengertian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan beberapa. Rika. Oh, Rika lagi ya, Bu. Oh, Rika udah yang pertama ya. Iya, Nani Herawati. Ini udah mau Isa. Kita mau break atau mau lanjut nih? Break 15 menit. Boleh, Bu. Boleh Bu. Boleh break. Nanti sambil break kita sholat dulu 15 menit kita break, kita lanjut lagi nanti Pak Jandel bikin grup ya. Iya Bu. Enggak ketinggalan materi kok. Ya. Kita sholat dulu ya. Iya. Bu. Siap Bu, siap Bu. Oke, yuk malam. Malam, Bu. Kita lanjut tadi sampai slide 10 ya. Mana nih? Oke, tadi sampai sini udah dibacakan belum? Belum ya? Udah. Terakhir tadi yang bacakan siapa ya? Nani ya? Nani? Belum masuk? Tadi sampai sini, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Iya. Mana ini? Mana ini? Sampai di sini tadi udah? Slide ke-9. Tadi di slide 9 nih, Bu. Oke, slide 10 sekarang ya. Yang udah hadir ditampilkan ya. Videonya dibuka ya. Nah, perlihatkan wajah ganteng-ganteng sama cantik-cantiknya. Ini direkam loh sama Wibe loh. Oke. Siapa? Lanjut baca. Namri deh, Namri. Slide 10, beberapa pengertian hukum. Ramli? Namri? Slide ini masih di slide 7 soal ini.
Oke. Semuanya udah kebagian sampai slide 10? Beberapa pengertian hukum sebagaimana terurai di atas menunjukkan pada kita bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang sulit untuk disatukan. Mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Secara garis besar, pengertian hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 pengertian dasar. Yang pertama, hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak. Konsekuensi metodologi adalah bersifat filosofis. Kedua, hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak. Maka pusat perhatian terfokus pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yang biasa kita bicarakan sebagai subjek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut. Konsekuensinya metodologinya adalah bersifat normatif analitis. Lalu yang ketiga, hukum dipahami sebagai sarana atau alat untuk mengatur masyarakat, maka metode yang dipergunakan adalah metode sosiologis. Pengertian ini mengaitkan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat. Masih lanjut, Bu? Sampai mana tadi? Yang slide 12, Bu. Oke. Pengertian sosiologi hukum, Muhammad Samsu. Pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang termuda dari cabang ilmu hukum yang lain. Hal itu tampak pada hasil karya tentang sosiologi hukum, yang hingga kini masih sangat sedikit. Hal itu dikarenakan eksistensi sosiologi hukum sebagai ilmu yang baru yang berdiri sendiri, banyak ditentang oleh para ahli, baik ahli hukum ataupun ahli sosiologi. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari sosiologi umum. Hal inilah yang menjadi titik pokok dalam perbedaan sosiologi dengan ilmu-ilmu hukum yang lain. Sosiologi hukum memberikan pandangan baru bagi masyarakat dalam memandang hukum yang dulu hanya dipandang kaku saja, yaitu hukum sebagai undang-undang atau yang sering disebut hukum dalam pandangan normatif. Tapi dengan adanya sosiologi hukum, memungkinkan masyarakat memahami sosiologi hukum sebagai suatu gejala masyarakat dalam penganalisaannya. Berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan, ditambahkan dengan logos yang berarti ilmu. Berarti sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang berkawan atau interaksi antar manusia. Jadi dapat diartikan bahwa pengertian sosiologi hukum ini menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna hukum agar tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat. Hal inilah yang membuat betapa harus kita belajar mengenai sosiologi hukum. Oke. William Lee. Ya, Bu. Fungsi sosiologi hukum pun dapat Fungsi sosiologi hukum pun dapat diamati dari beberapa sudut pandang, yaitu sosiologi hukum sebagai social control, alat untuk mengubah masyarakat sebagai simbol dan alat politik. Ada fungsi yang menyatakan hukum sebagai a tool of social engineering. Di sini kita dapat melihat bahwa sosiologi sangat kental dengan hukum itu sendiri. Ada pula ciri dari sosiologi hukum yang berupa empiris atau berupa gejala masyarakat yang bersifat kenyataan dan tidak bersifat spekulatif. Analisa dari sosiologi hukum ini diresap secara tidak sadar oleh masyarakat, baik secara internal maupun eksternal dalam melakukan suatu interaksi.
kita dapat menarik contoh bagaimana masyarakat meresap analisa sosiologi hukum secara tidak sadar dalam hal kesadaran akan undang-undang. Oke, Herlambang. Pendekatan instrumental adalah merupakan disiplin yang umumnya mempelajari ketentraman dari fungsinya hukum dengan tujuan disiplin ilmu adalah untuk mendapatkan prinsip hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan didasarkan pada dogmatis yang mempunyai dasar yang akurat dan tidak terlepas pendekatan hukum alam. Menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan, rule of law. Pada karakteristik kajian soskum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan atau retelling dan prediksi bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek hukum dan dapat dibedakan dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa sesuatu praktek-praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Oke, Agustini. Latar belakang sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Sosiologi hukum bersifat khas ini adalah apakah kenyataan seperti yang tertera pada peraturan dan harus menguji dengan data empiris. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Studi yang demikian memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapannya, dan pengadilannya, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi dari kegiatan hukum tersebut. Ali, next. Penjelasan sosiologi hukum atas alasan terjadinya praktek hukum dan faktor yang berpengaruh dalam pembentukannya, latar belakang, tujuan, dan sebagainya. Penjelasan ini memang asing kedengarannya bagi studi hukum tradisional yang bersifat perspektif yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana penerapannya. Maka, Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai interpretative understanding, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, makin jelas sudah tugas dari sosiologi hukum, yaitu mempelajari tingkah laku manusia dalam bidang hukum. Menurut Weber, tingkah laku ini memiliki dua segi, yaitu luar dan dalam. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini disebut tingkah laku hukum, maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum atau yang menyimpang dari kaidah hukum. Keduanya merupakan objek pengamatan dari ilmu ini. Oke, thank you. Daniel? Contohnya? Contohnya, lampu kuning di perempatan harusnya pelan-pelan, siap-siap berhenti, tapi dalam kenyataan malah ngebut. Kemudian lampu merah di perempatan kalau tidak ada polisi, pengemudi terus jalan. Paradigma di Indonesia bahwa polisi, hakim, jaksa sebagai hukum. 2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kekuatan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah bagaimanakah dalam kenyataannya pengaturan tersebut, apakah kenyataan seperti yang tertera dalam bunyi peraturan tersebut. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sementara yang kedua menguji dengan data empiris, misalnya terhadap putusan pengadilan,
pernyataan notaris, dan seterusnya, apakah sesuai dengan realitas empirisnya. Oke, thank you. Sandy? 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 Siap, Bu, siap. Ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum atau yang menyimpang dari hukum sama-sama menjadi objek dari bahasan ilmu ini. Pendekatan yang demikian itu kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum. Pendekatan yang demikian itu kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum. Sekali lagi, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum sebagai objektivitas semata dan bertujuan untuk menjelaskan terhadap fenomena hukum yang nyata. Thank you, Sandy. Makasih, Bu. Dedi Juniarto? Semua perilaku hukum dikaji dalam nilai yang sama, tanpa melihat apakah itu benar. Karena sosiologi hukum sesungguhnya adalah Wissenschaft, ilmu tentang kenyataan. Jadi, orang-orang sosiologi hukum tidak boleh a priori. Contoh, pelaku pidana tidak bisa dimaknai orang yang selalu jahat. Perbandingan lanjut, Bu. Ya. Perbandingan karakteristik hukum sosiologi dan sosiologi hukum. Pertama, ilmu induk. Hukum sosiologi, ilmu, sosiologi hukum, sosiologi. Sifat kajian, hukum sosiologi. Jadi, cara perbandingan karakteristik. Karakteristik itu terbagi ilmu induk, sifat kajian, titik tolak, teori, kedudukan. Siap, Bu. Hukum sosiologi, baru ke bawah dia. Silakan. Oke. Perbandingan karakteristik. Pertama, karakteristik terbagi pertama ilmu induk, sifat kajian, titik tolak, teori, kedudukan hukum. Kemudian hukum sosiologi terdiri dari ilmu, hubungan normatif atau logistik, Solon atau ius, ajaran pandang tentang norma, kemudian sebagai titik tolak atau orientasi. Kemudian sosiologi hukum terdiri dari sosiologi, kausalitas atau experience, fakta atau sains, hubungan antar gejala sistem, dan sebagai alat uji. Ya, thank you. Pak Jandel. Jandel ya. Belum. Lanjut tadi ya. Karakteristik itu masih lanjut bawaannya itu objek kajian, metode prosedur, logika. Nanti bahannya saya bagi deh. Ya, kita lanjut ya. Pak Jandel. Pak Jandel silakan. Objek sosiologi hukum. Iya. Secara objek kajian sosiologi hukum adalah beroperasinya hukum di masyarakat atau ius operatum atau law in action dan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Dari segi statiknya, struktur, kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Dari segi dinamikanya atau proses sosial, interaksi dan perubahan sosial. Menurut Sutandio, mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial atau by government. 1. Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial, kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah. 2. Stratifikasi sosial dan hukum. 3. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum. Oke. Lanjut, Pak Jandel. Menurut Surjono Sukanto. Menurut Suryono Sukanto,
Suryono atau Surjono? Jono. Jono Kebetulan. Sukanto. Oke. Menurut Surjono Sukanto, satu, hukum dan struktur sosial masyarakat. Hukum merupakan social value masyarakat. 2, kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya. 3, stratifikasi sosial dan hukum. 4, hukum dan nilai sosial budaya. 5, hukum dan kekerasan. 6, kepastian hukum dan keadilan hukum. 7, hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Oke, thank Objek you. sasaran. Oh ya, Makasih, lanjut. Objek sasaran sosiologi hukum. Lanjut. Objek sasaran sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pengadilan, polisi, advokat, polisi, dan lain-lain. Ruang lingkup sosiologi hukum. Dalam dunia hukum terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum, yaitu pola-pola kelakuan atau hukum warga-warga masyarakat. Oke, tunggu. Kita tadi sampai di slide 37 ya. 37 ya, Bu. Ya. Tuh, oke. Sampai di sini aja, cukup. Oke. Sampai di slide 37. Ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang tidak dipahami dari bahan materi yang saya berikan? Ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin Bu, boleh bertanya Bu? Kan, Sandy, silakan. Siap, mohon izin Bu. Ya. Sedikit kami mau menanyakan, mengapa para penegak hukum sangat penting untuk menggunakan ilmu sosiologi hukum, Bu, dalam penerapan hukum khususnya di pengadilan, Bu? Karena gejala-gejala, karena sosiologi hukum itu adalah kita tuh dapat melihat gitu gejala-gejala tingkah laku, ya kan, daripada perbuatan hukum gitu loh. Jadi kita tuh dapat melihat gitu gejala-gejalanya, perilaku-perilakunya gitu loh. Jadi para penegak hukum nih sangat penting Bu ya melihat kejadian sosiologi hukum ya Bu ya. Iya. Khususnya di pengadilan ya Bu ya. Manusia, karena tingkah laku manusia yang akan menimbulkan dari kelakuan manusia itu gitu, gerak-geriknya kita kan bisa lihat gitu. Iya Bu. Ada lagi, saya punya tugas ini buat minggu depan. Ada yang ingin ditanyakan lagi selain Pak Sandy? Terima kasih Pak Sandy. Ya Bu. Hah? Ada lagi, saya nunggu nih. Dari slide 1 sampai 37 ada yang tidak dipahami atau dapat dipahami semua? Oke, kalau gitu kita lanjut. Tugasnya ini mau saya foto kirim ke grup atau kalian catat? Kirim grup Bu. Catat aja lah ya. Janganlah Bu. Grup lah Bu. Saya kirim grup. Iya Bu, catat Bu. PA Bu. Tapi tulisan saya bisa dibaca nggak ini? Pastilah itu bisa baca lah Bu. Coba Pak Sandy bacakan tulisan saya. Yang mana Bu? Di grup baca. Udah saya salah grup saya masukin. Astaga. Yang mana Bu? Oke. Wah, sangat jelas Bu. Coba bacakan. Coba. Belum ada masuk Bu. Membuat PowerPoint presentasi. Sosiologi hukum batch 17 sudah saya masukin. Anda terima Pak Daniel? Ada Bu. Tugas minggu depan 23 April. Oke. Membuat PowerPoint presentasi. Pak Sandy, masuk nggak?
Belum masuk, Bu, kami, Bu. Loh kok Pak belum dimasukin mereka Pak? Udah dibuatkan Ibu Di itu Bang Sherling. Ferdi, di grup. Share link di grup Di yang share link, Abang klik linknya nanti langsung masuk ke grup otomatis. Coba Sandy masuk dulu ke grup Sandy. Di WA ya, Bu? WA, grup WA. Ada? Ada. Di sini ada Rika, Taruna, Dedi Juarto, William. Mana? Sandy Oh, udah ini kami masuk, Bu. Belum, Bu. Kami udah masuk nih, Bu, tapi belum bisa lihat, Bu. Oke, saya kirim sekali lagi. Siap, Bu. Sudah masuk? Oh, sudah masuk, Bu. Sudah, Siap. Bu. Silakan Sudah, Pak Bu. Sandy. Siap. Tulisan saya. Wah, sangat jelas, Bu. Izin, Bu. Pak, jelas, Bu. Tenang aja, Bu. Hai. Siap. Tugas minggu depan tanggal 23 April 2021 membuat PowerPoint presentasi mengenai judul tesis kawan ya, Bu. Kalian ditinjau dari aspek sosiologi. Satu, pendekatan asas-asas hukum. Dua, sistematika hukum. Tiga, psikoisasi hukum. Psikoisasi hukum. Empat, pendekatan sejarah hukum. Lima, pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan hukum. Oke, berarti bisa semua nih ya. Jadi membuat PowerPoint presentasi mengenai judul tesis kalian ditinjau dari aspek sosiologi. Yang pertama, pendekatan azas-azas hukum. Yang kedua, sistematika hukum. Yang ketiga, sinkronisasi hukum. Yang keempat, pendekatan sejarah hukum. Yang kelima, pendekatan perbandingan hukum. Jadi harus ada perbandingannya. Jadi daripada judul proposal kalian kan sebelumnya pasti udah di ACC ya pertamanya. Belum, Bu. Belum. Bu, ini kelas pertama. Oh iya, nggak apa-apa. Kan kalian disuruh buat proposal kan untuk ngajuin judul nantinya kan? Belum juga, Bu. Belum ada, Bu. Nggak mungkin belum ada. Ayo, Ada, Bu. Misalnya yang mau masuk UIB itu harus ada proposal untuk tesis loh. Jangan bohong. Belum ada, Bu. Belum ada. Proposal tesis, judul aja kita nggak tahu nih, Bu. Belum tahu. Belum, Bu. Metode aja ada kelasnya, Bu. Kalau gitu kalian buat aja. Kalian buat aja judul proposal kalian, lalu kaitkan dengan sosiologi hukum. Karena proposal itu tetap harus akan diajukan ke UIB untuk tesis nantinya. Jadi dasar-dasar daripada proposal kalian itu harus kalian pahamin, disangkutkan dengan sosiologi hukum perilaku manusia. Ini dasarnya. Jadi nanti penelitian proposal kalian itu bisa lebih bagus lagi gitu. Jadi kita sambil belajar ilmu sosiologi hukum juga bisa dikaitkan dengan proposal kalian nanti. Pendekatan perbandingan hukumnya gitu. Oke, bisa dipahami? Minggu depan satu-satu presentasi ya, ada nilai plusnya. Siapa yang siap duluan, maju duluan. Gimana? Oke? Oke, Bu. Oke, Ada Bu. masalah? Akan. Ya, Bu. Kalau dikerjakan satu-satu presentasinya bagus, nilainya juga bagus sih Bu kasih. Amin, Bu. Plus ini. Oke. Yang ini, Bu, presentasi bakal usahain dan tancap gas. Gimana Pak Janda? nanti ini di-share juga, Bu. Di-share gimana? Yang... Oh ya, seperti saya share ini materi saya. Kita bikin PowerPoint, masukin ke sini. Oke. Nanti kita Bapak bacakan presentasi. Nanti teman yang lain harus menanggapin. Harus kasih masukan.
Jadi Bertanya sama-sama boleh juga, Bu ya. apa? Kalau bertanya boleh juga, Bu ya. Selain Bertanya. kasih masukan. Ya, bertanya boleh, kasih masukan boleh. Jadi di sini kita sama-sama belajar, Pak. Saya juga belajar, Bapak-bapak, Ibu-ibu juga belajar, adik-adik kakak juga belajar. Gimana? Biar nambah-nambah wawasan kita. Ya, Siap, betul. Ibu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi. Kita jamnya belum selesai loh ini. Lanjut. Materi. Lanjut. Lanjut. Mau lanjut atau break 15 menit? Bu, mau nanya boleh, Bu? Silakan. Bu. Tarunaya, silakan Iya. Taruna. Ini kan tugasnya kan ada 5 aspek kan, Bu kan? Iya. Ini semuanya kita masukin atau pilih salah satu, Bu ya? Semuanya dimasukin di dalam PowerPoint itu. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Pertama dari judul proposal. Judul proposal kalian itu mengenai apa? Nah, di situ kalian dekatkan dengan pendekatan asas-asas hukumnya. Nah, dari judul proposal itu kalian misalnya mengangkat permasalahannya apa, asas-asas hukumnya apa, sistematika hukumnya itu kalian pakai apa, ya kan? Baru pendekatan sejarah hukumnya, baru pendekatan perbandingan hukum, sosiologi hukumnya, gitu loh. Nah, ya. Ya, ngerti, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yang lain? Kita mau break 15 menit, lanjut lagi materinya atau langsung lanjut sekarang? Langsung lanjut aja, Bu, biar cepat selesai. Oh, siap. Saya juga siap. Tempatnya kita. Oke. Siapa ini ya tadi yang belum dipanggil siapa nih? Jangan diam-diam aja nih. Taruna sudah, William Lee sudah ya, Rika sudah, Nani sudah, Silia udah ya? Sudah, Bu. Daniel udah ya? Sudah, Bu. Pak Jandel deh, Pak Jandel. Terusin sampai Saya sejauh. lanjutin, Bu. Ya, Pak Jandel. Oh, boleh, Bu. Boleh, Bu. Sampai sejauh manakah hukum membentuk pola-pola kelakuan atau apakah hukum yang terbentuk dari pola-pola kelakuan itu? Di dalam hal yang pertama, bagaimanakah cara-cara yang paling efektif dari hukum dalam pembentukan pola-pola kelakuan? Inikah yang merupakan ruang lingkup yang pertama dari sosiologi hukum. Ruang lingkup yang selanjutnya menyangkut hukum dan pola-pola perilaku kelakuan. Lanjut. Serta wujud ya, lanjut Pak Daniel. Pak Jandel. Iya, Bu. Sebagai ciptaan serta wujud daripada keinginan kelompok-kelompok sosial, kekuatan-kekuatan apakah yang membentuk, menyebarluaskan, atau bahkan merusak pola-pola perikelakuan yang bersifat yuridis? Selanjutnya, suatu objek yang tidak mendapat sorotan yang khusus dari ilmu hukum akan tetapi merupakan bidang penelitian sosiologi hukum adalah hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Untuk meneliti hal itu, diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai hukum sebagai suatu gejala sosial. Jadi, pada dasarnya ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perikelakuan dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, dapatlah dirumuskan bahwa soskum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Ruang lingkup sosiologi hukum juga mencakup dua hal, yaitu 1. Dasar-dasar sosial dari hukum, contoh, hukum nasional Indonesia, dan dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya, gotong royong, musyawarah, kekeluargaan. 2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, contoh, Undang-Undang PMA terhadap gejala
ekonomi, Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 terhadap gejala budaya, Undang-Undang Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan. Oke, thank you Pak Den, Pak Jandel. Alinax. Baik Bu, sosiologi hukum dalam ilmu pengetahuan bertolak kepada apa yang disebut disiplin ilmu, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum atau preskriptif. Disiplin analitis, contohnya adalah sosiologis, psikologis, antropologis, sejarah. Sedangkan disiplin hukum meliputi ilmu-ilmu hukum yang terpecah menjadi ilmu tentang kaidah, patokan tentang perilaku yang sepantasnya, seharusnya, ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem daripada hukum dan lain-lain. Terdapatnya pendekatan-pendekatan yang terdiri dari 1. Pendekatan instrumental adalah menurut pendapat Adam Podgorski yang dikutip oleh Surjono Sukanto, yaitu bahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu teoritis yang umumnya mempelajari ketentraman dari berfungsinya hukum. Dengan tujuan disiplin ilmu adalah untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan didasarkan pada dogmatis yang mempunyai dasar yang akurat. 2. Pendekatan hukum alam adalah menurut Philip Sesnik, yaitu bahwa pendekatan instrumental merupakan tahap menengah dari perkembangan atau pertumbuhan sosiologi hukum dan tahapan selanjutnya akan tercapai bila ada otonomi dan kemandirian intelektual. Tahap tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahap ini, seorang sosiolog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat menentukan wibawa moral dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan. Rule of Law menurut Philip Sesnik. 3. Kontribusi sosiologi hukum terhadap perkembangan ilmu hukum. Bahwa perkembangan ilmu hukum di masa depan perlu diarahkan secara lebih empiris dan induktif daripada kecenderungan yang bersifat deduktif dan normatif seperti yang selama ini dikembangkan. Ketika paradigma ini tidak mampu lagi menerangkan realitas yang diamatinya, sisa-sisa dari materi pendidikan hukum dogmatik baru diisi dengan materi yang sifatnya mengasah nalar, misalnya penalaran hukum, metodologi hukum, sosiologi hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Beberapa masalah yang disoroti sosiologi hukum. 1. Hukum dan sistem sosial masyarakat. Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyeluruh dari sosiologi hukum. Oleh karena tak ada keraguan-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan daripada suatu sistem sosial, di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Pak Linax. Ya, Bu. Di mana ini? Slide berapa? Slide 48. 49. Selanjutnya 49. Selanjutnya, oke, thank you Pak Linax. Lanjut. William Lee. Oke. Thank you Pak Alinax. William Lee lanjut. Ya, Bu. Beberapa masalah ya? Persamaan dan perbedaan sistem hukum. Beberapa masalah yang disoroti sosiologi hukum. 1. Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum. Nomor 2. 49. Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum. Penelitian di bidang ini penting bagi suatu ilmu perbandingan serta untuk dapat mengetahui apakah memang terdapat konsep-konsep hukum yang universal oleh karena kebutuhan masyarakat setempat memang menghendakinya. Ibu, ini materinya udah Ibu share di grup kita ya, di grup WA ya. Iya. Kalau macet nanti internetnya, kalian bisa buka di grup WA, Ibu ada share. Ketiga, sifat sistem hukum yang dualistis, William. 3. Sifat sistem hukum yang dualistis. Baik hukum substantif maupun hukum adjektif
Di satu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta memperkembangkan kesamaan derajat manusia, menjamin kesejahteraan dan seterusnya. Akan tetapi di lain pihak, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga-warga masyarakat. Oke. Thank you, William. Sama-sama, Bu. Nafi, Silia. Kegunaan sosiologi hukum. Pertama, mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif, tertulis atau tidak tertulis di dalam negara atau masyarakat. Yang kedua, mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. Yang keempat, mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat. Dari batasan ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum, maka dapat dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Yang kedua, penguasaan konsep-konsep hukum memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu. Yang ketiga, sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Oke, thank you. Ya. Lanjut, Sandy. Sandy Galaxy. Siap, Ibu. Iya, silakan. Kegunaan-kegunaan umum tersebut secara terinci dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat. A. Soskum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum. B. Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum. Enggak, bikinin. Oke. Lanjut, C. C. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya. 2. Pada taraf golongan dalam masyarakat. A. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penerapan hukum. B. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu. Lanjut, Bu. C. Kesadaran hukum daripada. C. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak maupun perilaku yang teratur. Pak Sandy, ini kan C, kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Siap, kami ulangi, Bu. C, kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. 3. Pada taraf individual. A. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perilakuan warga masyarakat. B. Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya. C. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak maupun perilaku yang teratur. Oke, thank you Pak Sandy. Siap, Ibu. Agustini.
Alasan mempelajari sosiologi hukum yang pertama yaitu sosiologi hukum mempunyai kegunaan dalam praktek hukum. Ciri dan fungsi dari sosiologi hukum kemudian dapat dipakai dalam praktik hukum dikarenakan apa yang dianalisa berupa empiris, maka dalam praktiknya sangat diperlukan, karena berupa hal yang nyata dan tidak bersifat abstrak. 2. Pembaharuan dalam proses hukum, undang-undang, dan kebijakan sosial. Dalam sebuah analisa sosiologi hukum, maka akan ditemukan mana undang-undang, hukum, maupun kebijakan sosial yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan mana yang tidak. Hasil dari penganalisaan itu kemudian dapat dijadikan dasar dalam pengembangan ataupun pembaharuan dalam semua proses tadi. Dapat dilihat bagaimana sosiologi hukum sangat turut serta dalam pembangunan masyarakat Indonesia, terlebih lagi Indonesia berdasarkan hukum. 3. Hukum memasuki masa sosiologi. Seperti yang dipelajari dalam sejarah hukum, dulunya hukum dibuat atas dasar kemauan raja ataupun golongan tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum yang bersifat dinamis kemudian berubah. Hal inilah juga yang menjadi alasan mengapa kita mempelajari sosiologi hukum. Perubahan ini meninjau bahwa pembuatan hukum tidak saja hanya melibatkan apa yang dibutuhkan negara, tapi apa yang dibutuhkan dalam perkembangan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah tinjauan empiris. Oke, thank you Agustini. Lanjut Taruna. Taruna. Perkembangan inilah yang menyebabkan hukum masuk ke masa sosiologi, karena ditinjau dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Keempat, studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum. Menjadi mahasiswa hukum, hal inilah yang menjadi dasar dalam penelitian hukum itu sendiri. Dikarenakan subjek hukum itu sendiri adalah orang, maka hal ini sangat erat hubungannya dengan interaksi. Studi sosiologi inilah yang kerap dijadikan mahasiswa dalam analisa suatu penerapan hukum, terkait dengan poin nomor 1 tadi. Kelima, tujuan dari pembuatan hukum yang efektif yang berfokus pada masyarakat. Efektif atau tidak efektifnya suatu penerapan hukum dalam masyarakat, semua itu dapat diketahui lewat analisa empiris. Analisa sosiologi akan mengemukakan apakah hukum tersebut efektif dalam penggunaan dalam masyarakat atau masyarakat mengadakan kekebalan terhadap hukum yang diterapkan. Oke, thank you. Ya, Ibu, sama-sama. Lanjut Rika Permatasari, contoh-contoh yang dapat kita tarik dalam kenyataan yang ada, yaitu Rika Permatasari. Ibu. Ya. Contoh-contoh yang dapat kita tarik dalam kenyataan yang ada, yaitu contoh undang-undang tentang pemilu legislatif yang efektif dalam masyarakat dan undang-undang APP yang ditolak oleh beberapa daerah sehingga peninjauan ulang harus dilakukan kembali. Semua itu ditinjau dari kefokusan masyarakat. Next, Bu. Mana kefokusan masyarakat. Aduh. Salah ya? Slide-nya bergerak sendiri, Bu. Kemana jadi sekarang? Ini. Nah, nih, ya 63. Kefokusan masyarakat dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Hal ini alasannya yang menopang kegiatan belajar kita dalam pemahaman hukum. Selain 5 poin di atas, ada pun beberapa alasan lain yang dapat saya kemukakan, yaitu hukum sebagai sosial kontrol. Adalah setiap kelompok masyarakat selalu ada problem sebagai akibat adanya. Perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, yaitu penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat, adalah untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan mempertahankan eksistensinya.
Begitu juga mengenai fungsi hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat adalah hukum sebagai sosial kontrol dalam sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut social engineering sebagai alat pengubah masyarakat adalah dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Terlihat akibat perkembangan industri dan transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai-nilai baru dengan melakukan interpretasi ditegaskan dengan temuan-temuan tentang keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi, maka akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi dan unsur-unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan kepada apa yang disebut dengan hukum alam atau natural law. Makasih. Oke. Makasih semuanya. Malam semua. Materi Ibu sampai di sini dan udah Ibu share di grup. Oke. Nanti diajarin dan buat tugasnya. Minggu depan kita ketemu, nanti ada yang ingin ditanya. Bu Rika mau nanya, berarti nanti habis materi ini minggu depan saya jelasin semua satu kali. Ada materi lagi. Mas, kita masih ada pertemuan lagi kan gini, kita ketemu sekarang. Minggu depan kalian presentasi dan saya jelaskan semua materi yang udah saya sampaikan, makanya saya berikan di grup. Kalian pelajarin, mana yang tidak paham, kita ketemu minggu depan, kalian boleh bertanya, dan satu-satu presentasi sampai selesai. Nanti Ibu nggak ada suaranya, Bu. Masih di mute. waduh, error nih laptop saya. Saya ngomong sendiri dari saya. Oke, sorry. Bu, nggak kedengaran tadi, Bu. Oke, materi saya sudah selesai sampai di sini. 66 slide. Kita ketemu minggu depan. Tadi materinya udah saya sampaikan juga di grup. Nanti kalian pelajarin. Mana yang kalian tidak tahu bisa kalian tanyakan di minggu depan. Dan nanti akan saya jelaskan pada saat kalian presentasi satu-satu. Iya. Minggu depan. Dan materinya masih ada lagi. Ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bahas semuanya. Kalau ada yang kalian pelajari, ada yang tidak kalian mengerti, bisa kalian tanyakan di minggu depan sambil satu-satu presentasi. Nanti kita akan ketemu lagi setelah habis Lebaran ya, tanggal 11 Juni. Nanti ada materi baru lagi. Jadi ini cukup sampai di sini dulu. Oke, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam.